Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang jodoh, karma, twin flame, dan soulmate. Jodoh, karma, twin flame, dan soulmate. Apa saja itu? Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa rasanya nikmat kopi jika kita nikmati dengan rasa. Berbicara tentang jodoh, kalau ustadz-ustadz Arabiah yang menjejalkan doktrin-doktrin agama selalu mengatakan jodoh di tangan Allah. Tapi ketika menunjukkan Allahnya selalu di atas. Padahal Allah bukan di atas. Yang di atas itu awan, langit. Allah itu meliputi di dalam setiap makhluk ciptaannya. Berarti jodoh itu bukan ditentukan oleh yang di atas, tapi ditentukan oleh yang di dalam. Jadi kalau ada orang yang nanya lagi, bagaimana jodohnya? Terserah yang di atas. Ntar gimana yang di atasnya burung, terus jatuh deh. Berakin kita. Jadi jangan selalu mengatakan jodoh itu gimana yang di atas. Jodoh itu gimana yang di dalam. Karena Tuhan meliputi rasa diri kita. Di dalam diri yang paling dalam, di luar diri paling luar. Meliputi. Jadi satu kesatuan Tuhan seperti air. Dan makhluknya kita seperti ikan. Jadi ikan di dalam air, tapi di dalam ikan juga ada air. Jadi menggambarkan Tuhan bukan selalu di atas. Ini yang kadang sering ketika ditanya, bagaimana pernikahannya, jodohnya, gimana yang di atas? Ya gimana kalau yang di atasnya cicak, terus ngencingin lagi, ngeberakin. Jadi bukan di atas. Jangan selalu mengatakan Tuhan itu di atas. Tapi Tuhan itu meliputi rasa diri kita. Sehingga jodoh pun sebetulnya ditentukan oleh pilihan hidupmu. Pilihan rasa dirimu. Sehingga dengan pilihan rasa dirimu itu, maka akhirnya terdiri dari 3 klasifikasi jodoh. Pertama adalah jodoh karma. Karena mungkin dirinya susah atau miskin, seorang perempuan, akhirnya ada kakek-kakek yang udah lebih tua, mau menikahi dia, tapi karena kaya, punya jabatan, akhirnya si perempuan muda yang baru umur 23 pun mau menikahi kakek yang sudah tua meskipun usianya udah 53. Berarti kan bukan jodoh ditentukan Tuhan, tapi jodoh ditentukan oleh rasa dirinya, oleh hubungan batin dirinya, pikiran dan hatinya, ditentukan oleh sikapnya. Karena Tuhan meliputi dalam setiap diri dan sikap-sikap yang kita pilih. Jadi ketika ada orang yang memilih jodoh seperti perempuan muda menikah dengan laki-laki yang sudah tua hanya karena melihat harta benda, maka itu salah satu jodoh karma untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan dari dosanya atau dosa limpahan kakek buyutnya. Ini jodoh karma. Karena saya pikir juga saya rasa perempuan mau dinikahi oleh kakek tua yang kaya raya itu bukan murni karena cinta sejati, tapi karena ada sesuatu yang diinginkannya, yaitu harta benda, dan dia mudah tanpa harus usaha dan capek. Sehingga jodoh-jodoh seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat hari ini. Wanitanya muda, laki-lakinya sudah tua hanya karena harta. Atau sebaliknya, laki-lakinya muda
perempuannya sudah tua, sudah nenek-nenek, hanya karena harta. Tapi kalau laki-laki yang muda, perempuannya tua, jangan. Karena itu ada pengalaman. Jadi ada laki-lakinya muda baru umur 24, perempuannya udah 65, hanya karena kaya dan haji. Si laki-lakinya berpikir, wah kalau saya nikah nih sama nenek-nenek itu katanya kaya raya, banyak duitnya, mungkin si nenek itu nggak akan lama, paling 5 tahun atau 10 tahun saya nunggu dia meninggal, kekayaannya jadi milik saya. Akhirnya dia putuskan untuk menikah si bujangan itu, dan ketika menikah baru 2 hari ternyata si bujangannya yang meninggal. Dibawa ke rumah sakit, pas diperiksa ternyata katanya keracunan, susunya kadaluarsa. Jadi jangan ya, kalau misalnya Anda masih muda, jangan berpikir untuk menikah kepada perempuan lebih tua hanya karena harta. Berarti yang Anda nikahi bukan perempuan, tapi harta. Begitupun perempuan yang menikah kepada laki-laki yang lebih tua karena harta, bukan dia menikahi laki-lakinya, tapi dia menikahi hartanya. Ini salah satu jodoh-jodoh karma. Karena apa? Keputusan dari nafsu. Jadi jodoh karma, tanda-tandanya adalah ketika dia bertemu itu penuh dengan gairah nafsu, birahi, penuh dengan emosi, dan dalam perjalanan kehidupannya tidak tentram, sering cekcok, berantem, perselisihan paham, dan lain sebagainya. Meskipun bukan seperti yang tadi antara tua dan muda dan lain sebagainya, atau karena unsur harta. Meskipun ada yang menikah tanpa unsur itu, perbedaan umur, tapi tetap saja banyak terjadi jodoh itu yang sekarang di masyarakat itu jodoh karma. Meskipun usianya satu sama lain nggak terlalu berjauhan. Dan saya pernah mengalami jodoh karma di masa lalu saya. Saya seolah-olah cinta, sangat cinta, tapi ternyata perempuannya malah tidak mencintai saya, malah menghindar. Dari situ saya merasakan ini mungkin jodoh saya, karma saya, atau karma dari kakek buyut saya atau bapak saya, atau entahlah. Tapi menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena jodohnya masih dipandang oleh mata, sehingga perpisahan akan terasa menyakitkan ketika cintanya masih lahir dari mata. Tapi kalau cintanya lahir dari hati, perpisahan bukanlah masalah. Bahkan kematian tidak menjadi masalah, karena jodohnya lahir di hati. Tapi kalau jodoh lahir dari mata, maka perpisahan itu sangat menyakitkan, karena kebutuhan fisik. Nah, ini jodoh-jodoh karena karma. Biasanya karena ambisi dan nafsu birahi sesaat. Dan jodoh seperti ini, kalaupun berlangsung lama, ia akan awet rajit. Kalau orang Sunda bilang awet tapi rusak gitu. Jadi tetap aja ada pergolakan dalam rumah tangganya yang tidak tenang. Ini jodoh karena karma. Mungkin si laki-lakinya harus menebus karma kesalahan dari orang tuanya atau dirinya, atau si perempuannya pun terbalik. Jadi jodoh karma adalah sebetulnya adalah penebusan dosa melalui pernikahan, maka dia menebus dan mensucikan dosa-dosanya. Tapi banyak orang yang tidak menerima ketika dia sengsara, tidak menerima ketika terjadi pertengkaran, dan tidak menerima situasi yang dirasakannya, sehingga karmanya itu akan terus berlanjut ke anak cucunya, karena dia tidak menginsapi proses yang terjadi pada karmanya itu, pada jodoh karmanya itu. Hidupnya terasa rumit, masalah dan masalah terus, laki-lakinya begini, perempuannya begitu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jodoh twin flame. Twin artinya adalah kembar, flame artinya adalah api. Sama seperti yang awal, jodoh karma, twin flame pun penuh dengan gairah. Apalagi twin flame, gairahnya lebih tinggi. Karena apa? Dua gejolak api yang menyatu. Bahkan ketika bertemunya jodoh twin flame, sebetulnya awalnya dia akan acuh saja. Karena dia melihat gambaran dirinya di dalam pasangannya. Jadi misalnya dia punya karakter
suka main bola, ternyata pasangannya suka main bola juga. Dia suka nge-gym, ternyata pasangannya suka nge-gym juga. Jadi ada kemiripan karakter dan kebiasaan. Awalnya mungkin biasa, tapi ketika terjadi pertemuan fisik, itu akan menggairahkan dan menggebu-gebu seolah-olah tidak ada habisnya gairahnya itu. Tapi ketika dua api menyatu, dia tidak akan tentram. Selalu ada perjuangan yang menyakitkan, rintangan yang berat, dan dia harus menghadapi begitu beratnya rintangan. Tapi di dalam magnet dirinya pun begitu kuat, sangat mencintai pasangannya itu, karena dia melihat cermin dirinya di dalam pasangannya. Itulah jodoh twin flame. Dan jodoh seperti ini sebetulnya adalah jodoh yang pernah terjadi di masa lalu atas hubungan yang terlarang atau cinta segitiga dan lain sebagainya di masa lalu, yang belum terungkap, yang belum selesai. Kalau dikatakan istilah CLBK, cinta lama belum kelar. CLBK itu cinta lama yang belum kelar. Jadi cinta yang dari reinkarnasi masa lalunya bertemu lagi. Bahkan bisa jadi itu adalah kembaran dari emosi dan gairah asmara. Jadi asmara dengan cinta beda ya. Asmara itu gejolak gairah, birahi. Dan itu akan menggebu-gebu, rasanya juga seperti di surga. Tapi ketika dijalani, itu sering ada pertengkaran, pertikaian, bahkan sesuatu yang sulit untuk menyatukan mereka. Meskipun mereka sama-sama saling tertarik, saling suka, dan saling menyatu, seolah tak terpisahkan. Tapi jodoh twin flame sebetulnya adalah seperti dua medan magnet yang sama. Jadi meskipun dia berusaha untuk menyatu, itu tetap aja kan, kalau dua medan magnet yang sama disatukan, tetap aja ngejat satu yang lagi. Satu deketin sini, ngejat sini. Satu deketin sini, ngejat sini. Pasti selalu tidak akan bisa bersama. Jadi dia hanya timbul karena gejolak amarah, emosi. Dan dia melihat citra emosi di dalam pasangannya. Maka jodoh seperti ini jarang sekali bersatu. Karena apa? Karena itu hanya ledakan-ledakan dari citra diri, cermin dari diri, cermin emosi. Memang ketika menyatu, luar biasa, itu sama seperti di surga. Dia selalu mengira bahwa ini nirvana ketika bertemu dan menyatu dengan jodoh twin flame-nya. Padahal di sisi lain itu akan membakar dirinya sendiri. Karena dua api kembar yang menyatu itu akan membakar. Dan jodoh yang terakhir adalah jodoh soulmate. Ini adalah jodoh yang memang dipertemukan oleh Tuhan karena dua belahan jiwa. Walaupun namanya belahan jiwa, itu berbeda. Karakternya bahkan justru berbeda sama sekali. Yang laki-lakinya begini, yang perempuan begini. Tapi dengan perbedaan itu justru mereka menyatu dan saling melengkapi. Menerima kekurangannya masing-masing dan saling melengkapi. Itulah jodoh soulmate. Nah, ini sangat langka. Karena apa? Jarang sekali orang dipertemukan sebagai jodoh soulmate. Jodoh soulmate itu justru ketika awal pertemuan nggak ada rasa apa-apa. Tapi ketika lama-lama, ketika mereka bersering intens bertemu, di sanalah mereka akan menyadari satu sama lain. Bahkan awalnya justru jodoh twin flame ini beda dengan jodoh karmik atau jodoh soulmate ini beda dengan karmik atau twin flame. Justru dia akan awalnya itu malah akan bertengkar dulu. Karena berbeda pendapat, berbeda karakter, berbeda kebiasaan untuk menyinkronkan. Di mana kekurangan dan kelebihannya saling menyatukan. Itu soulmate. Dan kalau mereka udah klop, selaras, seperti misalnya keris dengan sangkarnya, itu mereka tidak akan terpisahkan. Itulah jodoh soulmate, jodoh yang kuat dan menyatukan seperti mur dan baut. Jadi awalnya mungkin mereka tidak akan klop, sering berantem,
Kebalik daripada jodoh karma dan twin flame. Jodoh soulmate justru awalnya dia berantem dulu. Setelah dia klop, menyatu, itu susah untuk dipisahkan. Jodoh soulmate ini biasanya terjadi dalam film-film pangeran yang berkuda, putri cantik. Nah, jodoh twin flame adalah jodoh yang penuh penderitaan, yang justru kalau twin flame ini dia terus berjuang melawan penderitaan itu, justru jodoh twin flame itu adalah jodoh pensucian jiwa menuju spiritual. Jadi jodoh twin flame adalah jodoh pensucian jiwa untuk menuju tingkatan spiritual yang tinggi. Ketika mampu diredam emosi-emosi dan kemarahan gejolak api-apinya itu, malah justru bisa menjadi soulmate. Walaupun mungkin sangat jarang sekali jodoh twin flame berubah menjadi soulmate, kecuali mereka mampu menyadari kekurangan dan kelebihannya masing-masing dan cepat menyadari karmanya atau spiritualnya. Ketika meningkat, dia akan menjadi soulmate, tapi justru akan terpisah karena itu twin flame itu nggak bisa menyatu. Kalaupun menyatu, dia dua magnet yang sama. Tapi kalau soulmate adalah dua magnet yang berbeda arah, sehingga ketika menyatu itu susah dilepaskan, nyatu lagi, dipisahkan juga nyatu lagi. Itu jodoh soulmate. Tapi kalau jodoh twin flame berusaha menyatu pun tetap aja misal. Itu dua magnet yang sama twin flame itu. Kalau soulmate dua medan magnet yang berbeda sehingga seplek nyatu. Tapi kalau soulmate, kalau twin flame tek 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 set. Jadi susah untuk menyatu. Apalagi karma. Kalau karma itu kebanyakan adalah jodoh-jodoh yang saya perhatikan paling banyak di masyarakat. Itu adalah jodoh-jodoh yang ditentukan oleh pendapat pikiran, yang masih menggunakan ego dan nafsu. Keputusan menikah hanya karena melihat kaya, hanya karena melihat ganteng, hanya karena melihat terkenal. Masih ada unsur kalau karma. Makanya jika cinta itu memiliki alasan, maka itu bukan cinta, tapi itu adalah suka. Karena cinta tanpa alasan. Bahkan dalam soulmate, cinta tidak butuh pengorbanan. Ketika kamu merasa sudah berkorban, maka kamu tidak cinta. Karena meskipun kamu berkorban, cinta sesungguhnya kamu tidak merasa berkorban. Tapi ketika kamu, aku sudah kurang gimana sih berkorban sama kamu, berarti dia sudah selesai kesabarannya. Ketika terucap kata kurban, pengorbanan, berarti dia tidak cinta. Karena apa? Karena cinta tidak butuh pengorbanan. Kata pengorbanan hanyalah suatu ungkapan yang hanya bisa dirasakan oleh dirinya dan dilakukan. Dan ketika benar-benar cinta, meskipun dia berkorban banyak, dia tidak merasa berkorban. Karena apa? Karena pengorbanannya adalah untuk meraih belahan jiwanya sendiri. Tapi ketika di dalam karmik dan twin flame, pengorbanan ini berat. Dan mereka selalu butuh pengorbanan. Tapi kalau soulmate tidak butuh pengorbanan, karena begitu pun berkorban, meskipun mereka berkorban, mereka tidak merasa berkorban. Itulah ikhlas. Jadi jodoh soulmate ini yang paling langka. Makanya kenapa banyak orang yang bertanya, setelah saya cerai, selama 12 tahun saya menduda. Yang saya temukan bukan jodoh karma dan jodoh twin flame. Karena jodoh karma pernah saya ngalami. Jodoh twin flame saya pernah ngalami melihat cermin diri saya sendiri. Yang saya temukan yang sekarang ketiga adalah soulmate. Jodoh belahan jiwa. Itulah nisbahuddin atau belahan jiwa. Ida tajawaj abduhu pakamala nisbahuddin. Jika menikah hambaku, maka disempurnakanlah belahan jiwanya. Nisbahuddin, belahan jiwa. Kalau belahan jiwa atau soulmate itu kuat, dan belahan jiwa justru memiliki karakter background
cara hidup, dan lain sebagainya yang benar-benar berbeda satu sama lain latarnya. Seperti magnet utara dengan selatan, ketika berbeda magnet menyatu langsung dekat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, dan semoga kalian menemukan jodoh soulmate yang sesungguhnya. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.